Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 1 akuntansi biaya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dan klasifikasi biaya. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Irma Ardiani dan teman saya Fatihah Al-Husna, Tengku Nurdin Rizky, Fariza Auladi, Musa Siagian. Dan mengenai topik yang kami bawakan, yang pertama yaitu pengertian akuntansi biaya, topik 2 jenis-jenis biaya, topik 3 klasifikasi biaya, topik 4 hubungan biaya dengan pengambilan keputusan, topik 5 manfaat dan data biaya. Topik yang pertama akan dibawakan oleh teman saya Fariza Auladi. Topik pertama yaitu pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah sistem informasi yang menyajikan laporan-laporan berisikan biaya yang dikeluarkan sebuah entitas setelah melalui serangkaian perhitungan dalam periode tertentu kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan. Pendapat para ahli terkait akuntansi biaya adalah sebagai berikut. Pertama, akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Kedua, akuntansi biaya adalah cara mencatat, mengukur, dan melaporkan informasi biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung. Ketiga, akuntansi biaya sebagai salah satu bagian dari akuntansi manajemen dan keuangan. Topik kedua yaitu jenis-jenis biaya. Berdasarkan metode pembebanan biayanya, Kuswadi mengklasifikasikan jenis-jenis biaya ke dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung, yaitu yang pertama biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang langsung dibebankan pada objek atau produk, misalnya bahan baku langsung, upah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi, biaya iklan, ongkos angkut, dan sebagainya. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang sulit atau tidak dapat dibebankan secara langsung dengan unit produksi, misalnya gaji pimpinan, gaji mandor, biaya iklan untuk lebih dari satu macam produk, dan sebagainya. Biaya tidak langsung disebut juga biaya overhead. Sementara Kuswadi juga menggolongkan biaya berdasarkan pola perilaku biaya, yaitu yang pertama biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tetap atau tidak berubah dalam rentang waktu tertentu, berapapun besarnya penjualan atau produksi perusahaan. Contoh dari biaya tetap itu sendiri adalah biaya sewa gedung, gaji karyawan, pajak, biaya asuransi, biaya pembayaran pinjaman, dan sebagainya. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang dalam rentang waktu dan sampai batas-batas tertentu jumlahnya berubah-ubah secara proporsional. Yang ketiga, biaya semi variabel adalah biaya yang sulit digolongkan ke dalam kedua jenis biaya di atas atau tidak termasuk ke dalam biaya tetap atau biaya variabel. Carter Yusri mendefinisikan biaya berdasarkan pola perilakunya sebagai berikut. Yang pertama, biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas bisnis meningkat atau menurun. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang secara total meningkat secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas perusahaan. Yang ketiga, biaya semi variabel adalah biaya yang memperlihatkan baik karakteristik biaya tetap maupun biaya variabel. Alasan pengklasifikasian biaya ke dalam biaya semi variabel antara lain karena adanya pengaturan minimum yang diperlukan untuk memelihara kesiapan operasi perusahaan, atau berdasarkan objek pengeluaran dikelompokkan ke biaya tetap dan variabel secara bersama-sama. Topik 3 klasifikasi biaya.
Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk memberikan informasi. Biaya dapat digolongkan menurut 1. Objek pengeluaran, 2. Fungsi pokok dalam perusahaan, 3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, 4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, 5. Jangka waktu manfaat. 1. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Contoh penggolongan biaya atas dasar objek pengeluaran dalam perusahaan kertas adalah sebagai berikut: biaya merang, biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin, biaya asuransi, biaya bunga, biaya zat warna. 2. Penggolongan biaya menurut fungsi produksi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur, ada 3 fungsi pokok. Yang pertama fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu, dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. 3. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan. Yang pertama biaya langsung atau direct cost, yang kedua biaya tidak langsung atau indirect cost. Dalam hubungan dengan departemen, biaya dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama biaya langsung departemen, yang kedua biaya tidak langsung departemen. 1. Direct cost atau biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya langsung departemen atau direct department cost adalah semua biaya yang terjadi di dalam departemen tertentu. Contohnya adalah biaya tenaga kerja yang bekerja dalam departemen pemeliharaan merupakan biaya langsung departemen bagi departemen pemeliharaan. 2. Indirect cost atau biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh suatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Biaya ini tidak mudah diidentifikasi dengan tertentu. Dalam hubungannya dengan departemen, biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi di suatu departemen, tetapi manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya adalah biaya yang terjadi di departemen pembangkit tenaga listrik. Biaya ini dinikmati oleh departemen-departemen lain dalam perusahaan, baik untuk penerangan maupun untuk penggerakan mesin yang equipment yang mengonsumsi listrik, baik departemen pemakai listrik. Biaya listrik yang diterima dari lokasi biaya departemen pembangkit listrik merupakan biaya tidak langsung departemen. 4. Penggolongan biaya menurut perilaku dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas. Biaya dalam hubungan dengan perubahan volume aktivitas dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama biaya variabel, yang kedua biaya semi variabel, yang ketiga biaya semi fixed, yang keempat biaya tetap. 1. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Misalnya, untuk membuat 1 unit meja dibutuhkan biaya bahan baku 25.000. Maka bila membuat 10 unit meja dibutuhkan biaya bahan baku 10 dikali 25.000 sama dengan 250.000. Bila membuat 200 unit meja, biaya bahan bakunya sebesar 200 dikali 25.000 sama dengan 5 juta. Dengan
Demikian ciri biaya variabel adalah secara total jumlahnya berubah dan secara unit tetap. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contoh biaya ini adalah biaya gaji salesman yang dibayar secara tetap dan persentase tertentu dari jumlah hasil penjualan. 3. Biaya semi fix. Biaya semi fix adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Contoh biaya penelitian, biaya pemeriksaan, dan biaya pengawasan produksi. 4. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gaji direktur produksi, biaya penyusutan, gaji direksi. Walaupun perusahaan tidak beroperasi, maka biaya ini akan tetap ditanggung oleh perusahaan. 5. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Biaya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya pengeluaran modal capital expenditure. Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contoh biaya pengeluaran modal adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dibebankan sebagai biaya depresi, biaya amortisasi, dan biaya depresi. 2. Pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadi pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya pengeluaran, pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. Contoh pengeluaran pendapatan antara lain adalah biaya iklan, biaya telepon, dan biaya tenaga kerja. Topik keempat yaitu hubungan biaya dengan pengambilan keputusan. Yang pertama, biaya kesempatan. Nilai manfaat yang dapat diukur yang dapat dipilih dengan cara memilih serangkaian tindakan alternatif. 2. Biaya komite atau commit cost, biaya yang merupakan konsekuensi komitmen yang sebelumnya telah dibuat dan yang tidak dapat dihindarkan. 3. Biaya aktual, membebankan biaya didasarkan pada kuantitas aktual bagi biaya langsung. 4. Biaya relevan, adalah biaya yang mempunyai nilai di masa yang akan datang dan nilainya berbeda di antara berbagai alternatif keputusan. Biaya relevan digunakan untuk pengambilan keputusan khusus seperti memproduksi sendiri atau membeli dari pihak luar, mengganti mesin atau tidak. 5. Biaya historis atau sunk cost, adalah biaya yang telah terjadi di masa lampau dan tidak terpengaruh oleh pengambilan keputusan di masa sekarang atau masa yang akan datang. 6. Biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang adalah biaya yang muncul dari hilangnya keuntungan akibat pilihan atau penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu. 7. Biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan biaya per unit yang realistik. Sistem biaya standar ini dapat mengeliminasi varian antara aktual dan anggaran. Topik kelima, manfaat data biaya. 1. Perencanaan, penetapan di awal atas aktivitas yang akan dilaksanakan di kemudian hari. 2. Pengawasan, perbandingan dan evaluasi yang berkelanjutan antara pelaksanaan dan pengawasan untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai manajemen perusahaan. 3. Pengukuran penghasilan atau income measurement. Akumulasi dan alokasi data biaya diperlukan dalam menyiapkan laporan keuangan perusahaan dan penetapan penghasilan periodik atau data HP produksi, HP penjualan, dan total penjualan. 4. Pengambilan keputusan bisnis melibatkan pilihan serangkaian alternatif keputusan bisnis yang memegang kunci strategis, keputusan penetapan harga jual produk, dan keputusan investasi. Sekian presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa
kalau lagi mahasiswa ini masuk ini seringan habis, kadang-kadang belum sampai jam 11 sudah habis ya. Mengenai modal satu porsi itu berapa Pak kira-kira? Kalau per porsi dia 8.000 kalau modalnya. Kalau orang mie ayam pakai bakso pakai telur dia 13.000. Tapi kalau mie ayam bakso tak gede 15.000 jualnya. Berarti terus mengenai kan sekarang bahan baku untuk jualan makan sekarang ada yang naik. Gimana Bapak mengatasi kenaikan bahan baku? Ya untuk sementara ini ya nggak dinaikkan aja lah, karena orang kan pesannya variasi. Itulah jadi masih sebagai untungnya. Kalau pakai batu kecil ya 3.000 belinya per porsi kalau kan masih bisa diuntung. Kalau mie ayam pakai batu pakai telur juga 3.000. Berarti keuntungannya tergantung yang Mesan yang order. untuk harapan Bapak ke depannya gimana? Ya harapannya sih jualnya kalau bisa sudah laris